Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Hadir bersama Harian Warna ID mempersembahkan tayangan talk show yang beredukasi, menginspirasi, serta merelaksasi. Bincang santai bersama Ainun mengupas tuntas informasi teratas dan tanpa batas, membangkitkan semangat anak muda untuk terus Saatnya yang muda berkarya, aktif, kreatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam masyarakat Lampung Utara. Tabi pun jumpa kembali bersama saya Ainun Basyirah dalam tayangan talk show kita semua di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Ainun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan Pilwabub. Kekosongan kursi Wakil Bupati Lampung Utara nampaknya akan segera terisi. Ini dapat dilihat dari keseriusan dan kesiapan pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif telah sepakat percepatan Pilwabub ini. Terbukti 5,5 miliar telah disiapkan untuk Pilwabub ini. Untuk mengetahui apa saja persiapan yang akan dilakukan DPRD Lampung Utara, kita telah menghadirkan narasumber kita di sini. Telah hadir bersama kita Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Utara, Bang Madri Daud. Selamat malam, Bang Madri Daud. Sehat, Bang? Sehat. Ini jumpa kita pertama ya, Bang, ya, di sini. Oke, selanjutnya dari perwakilan Lembaga Adat Lampung, Bang Laksamana Bangsawan. Selamat malam, Bang Lak. Selamat malam. Sehat ya, Bang, ya? Tambah ganteng aja Bang Lak ini. Tambah gagah. Selanjutnya ada pula dari akademisi kita, Bang Suwardi. Selamat malam, Bang Suwardi. Ini tambah muda-muda ini, Bang, di sini, Bang. Oke, lanjut. Untuk Bang Madri sendiri, bagaimana, Bang? Untuk Dewan sendiri, persiapannya sampai saat ini untuk Pilwabub ini? Sudah sangat siap ya, Bang, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kepada pemirsa, kita bermula dulu dari apa itu DPRD. Oke. Jadi DPRD itu adalah bagian dari unsur pemerintah yang diatur juga di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Yang punya tugas dan fungsi adalah tiga, yaitu legislasi, budgeting, dan controlling, yaitu pembuat perda, kemudian penganggaran, kemudian pengawasan. Nah, tiga fungsi ini melekat daripada DPRD. Nah, di dalam pemerintahan adanya eksekutif dan legislatif. Nah, di dalam legislatif itu adalah gabungan dari berbagai macam partai politik. Untuk Lampung Utara itu ada 8 fraksi, kemudian 4 komisi, 3 badan yang berjumlah 45 orang, kemudian dengan 4 unsur pimpinan. Untuk Inilah di unsur legislatif komponen sendiri. di legislatif. Nah, kita lihat di eksekutif ini adalah adanya bupati, adanya wakil bupati, adanya sekretaris daerah, adanya asisten, OPD, dan lain sebagainya. Inilah artinya struktur mereka di antara eksekutif dan legislatif. Yang tentunya harus sinergis antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Ada hal-hal yang tidak terduga, yang kita tidak inginkan, yaitu pasca OPT kemarin. Sehingga jabatan bupati di-PLT-kan kepada wakil bupati, yaitu Haji Budi Utomo di CMM. Kemudian setelah di-PLT-kan kepada Pak Budi Utomo sebagai PLT bupati, didefinitifkan menjadi bupati Lampung Utara dimulai bulan November ya. Nah, tentu saja dalam menjalankan roda pemerintahan ini kan harus adanya, ya kan, katanya bupati dan wakil bupati ini kan suami istri katanya. Betul. Pada saat ini artinya dia hanya sebagai suami, istrinya pendampingnya terkadang sekda gitu kan. Tetapi ini kan harus kita, dengan dasar itulah makanya merujuk juga kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
yaitu pasal 176, yaitu pengisian kekosongan jabatan wakil bupati, wakil wali kota, wakil gubernur apabila sisa masa jabatan habis lebih dari 18 bulan, maka untuk dipilih menjadi wakil bupati. Kemudian merujuk lagi kepada pasal 176 tadi, bahwa wakil bupati dan bupati itu merupakan usulan dari partai politik atau partai gabungan. Kemudian pasal 2-nya, ayat 2-nya, partai politik atau gabungan partai politik atau partai pengusung, bupati atau wakil bupati dipilih dalam rapat paripurna DPRD Lampung Utara. Nah, ya atas dasar inilah kemudian dilanjutkan dengan peraturan pemerintah ini, maka dasar ini DPRD untuk memberikan payung hukumnya. Payung hukumnya karena di dalam aturan kita, dalam tata tertib kita nomor 1 tahun 2020 tidak diatur secara detail tentang bagaimana mekanisme dan tata cara kemudian pemilihan wakil bupati. Makanya DPRD sekarang ini membuat payung hukumnya dulu untuk melegalkan daripada pemilihan wakil bupati itu. Iya. Ya. Untuk persiapannya sendiri seperti apa untuk DPRD sendiri tentang Pilwabub ini? Iya, kita akan yang pertama kita akan panggil dulu pimpinan-pimpinan fraksi. Pimpinan-pimpinan fraksi, kemudian dan itu sudah dilakukan ya Bang? Ya, sudah dilakukan. Kemudian nanti ditindaklanjuti di bulan 1. Kita panggil pimpinan fraksi untuk merumuskan ini, bagaimana langkah yang kita perbuat ini untuk merumuskan daripada merevisi Tatip DPRD nomor 1 tahun 2020 yang memuat tentang isi teknis pemilihan wakil bupati. Ya. Terkait langkah awal pembuatan Tatip nih Bang, kapan akan dimulai kira-kira? Kita mulainya di bulan 1, mulai artinya kita pembentukan pansus, bukan pembentukan pansus perubahan revisi tata tertib dulu. Jadi kita belum masuk ke momen pemilihan wakil bupati. Iya. Tapi kita merevisi dulu tata tertib kita, memberikan payung hukumnya. Jadi langkah awal kita merevisi tatip memuat daripada tentang tata cara pemilihan wakil bupati tadi. Dan untuk tahapan-tahapannya sendiri tadi kan dipanggil terlebih dahulu untuk partai-partai pengusungnya ya Bang ya. Setelah itu apa selanjutnya? Bukan, kita nggak masuk ke partai pengusung, tapi kita masuk di fraksi. Iya. Karena fraksi ini kan perwakilan daripada partai-partai. Iya. Karena di dalam aturan kami, di dalam tata tertib kami, artinya ketika ada satu hal yang misalnya urgent yang harus dibahas adalah pimpinan pertama adalah rapat dulu pimpinan DPRD. Kami rapat di pimpinan DPRD dilanjutkan dengan pimpinan fraksi. Untuk partai pengusung sendiri itu tidak ada koordinasinya atau seperti apa Bang? Tidak ada. Kita belum ada koordinasi secara kelembagaan ya. Iya. Karena masuk ke dalam partai pengusung bukan ranah kita. Tetapi kita harus tetapi di luar daripada sana konteks secara pribadi, karena kita duduk di dalam DPRD itu kan merupakan perwakilan daripada partai politik, gitu. Tetapi secara kelembagaan kita tidak pernah berkoordinasi dengan partai pengusung. Gitu. Nih Bang, kita beralih ke dana nih Bang ya. Yang seperti kita tahu bahwa anggaran untuk Pilwabub ini sebesar 5,5 miliar. Menurut Abang sudah cukupkah anggaran ini atau sebenarnya ini kebesaran dalam kancah Pilwabub ini? Karena memang ya namanya apa penilaian daripada masyarakat, penilaian daripada publik wajar-wajar saja ya. Iya. Karena ada angka 5,5 miliar itu besar sekali. Iya. Tetapi kalau sudah masuk substansinya, karena kan ada 2 tahapan yang akan dilaksanakan di DPRD ini. Yang pertama adalah membuat payung hukumnya itu dengan merevisi tata tertib DPRD Lampung Utara. Setelah tata tertib DPRD ini disahkan di dalam proses tata tertib DPRD ini, DTP ini tidak semudah yang kita bayangkan. Yang pertama kita harus tahu dulu tentang tata cara mekanisme. Kita harus konsultasikan dulu kepada Kementerian Dalam Negeri. Kita juga harus bersanding banding kepada daerah-daerah yang memang sudah pernah melakukan daripada pemilihan wakil bupati. Iya. Kemudian juga kita rapat bersama, mungkin juga kita bisa nanti menampung aspirasi masyarakat kan gitu kan. Bagaimana artinya ketika tata tertib ini kita buat, kita sahkan, tidak ada lagi celah untuk dilanggar, tidak ada celah lagi untuk
tidak legal, kemudian tidak ada celah lagi, bahwa paling tidak berkualitas lah intinya daripada tata tertib itu. Nah, setelah tata tertib ini kita sahkan, kita paripurnakan, baru masuk tahapan yang kedua, yaitu pansus panterleh, pendaftaran pemilihan untuk wakil bupati. Iya. Berarti ada 2 tahapan yang akan dilalui dari DPRD ini. Nah, kalau melihat angka 5,5 miliar tadi besar, Iya. kalau untuk per individu. Betul. Tapi kalau sudah pelaksanaannya, ya jangan-jangan kurang gitu loh, ya kan? Tapi syukur kalau alhamdulillah cukup gitu iya. kan. Artinya kita berusaha seefisien mungkin bagaimana uang 5,5 miliar ini cukup sampai dengan pemilihan. Karena kita tahu bahwa uang 5,5 miliar ini adalah uang masyarakat Lampung Utara, Ya, betul sekali. yang memang harus kita pertanggungjawaban daripada hasil daripada kinerja daripada DPR Lampung Utara. Oke, terima kasih Bang Madri Daud. Mungkin kita selanjutnya lanjut ke Bang Suardi dulu selaku akademisi menanggapi terkait Pilwabub ini. Silakan Bang. Diam dulu ya. Oke, silakan Bang. Baik, makasih. Selamat malam nih Bang Madri, kemudian Bang Lak. Saya agak grogi kalau satu panggung dengan Bang Laksamana ini. Udah lama nggak satu panggung gitu. Tapi Apalagi memang baru tampaknya. ini sepertinya satu panggung Iya. di sini. Baru ini ya. Yang resmi tapi. Iya. Yang nggak resmi sering gitu. Ya, terkait Pilwabub saya pikir sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Madri Daud tadi. Artinya memang DPRD yang utama itu memang harus disiapkan tatipnya dulu, direvisi dulu sesuaikan dengan PP 12 2018 ya. PP ya? Iya, PP ya. PP 12 2018. Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Iya. Undang Nomor 10 Tahun 10 2016. Nah, di situ nanti di tatip itu minimal dia akan memuat tentang mekanisme pemilihan. Kemudian tentang quorum ya. Dia dianggap quorum itu seberapa anggota dewan yang hadir Iya. sehingga pemilihan itu bisa sah. Kemudian apakah pemilihan itu nanti bisa aklamasi atau harus one man one vote misalnya, Iya. atau cukup dengan diwakili oleh ketua fraksi, sebenarnya bisa diatur di tatip itu semua. Nah, itu juga memang panjang juga karena dia harus dikonsultasikan atau diverifikasi lagi oleh gubernur nanti tatip itu kan. Jadi proses itu Iya, pembuatan ada. tatip itu sebenarnya masih panjang, Panjang ya Bang ya. ya. Iya. Gubernur, kemudian nanti ke Mendagri. Kalau dia nggak ada perubahan sih enak, tapi kalau dia direvisi lagi sama Mendagri atau gubernur kan balik lagi ke sini, Iya. perbaiki lagi. Maka memang harus dari sekarang persiapannya. Kemudian itu memang harus disepakati semua fraksi dulu, harus satu suara dulu. Fraksi yang ada di DPRD sini ada 8 itu ya. Ya, 8 fraksi. Jadi jangan dulu sudah ribut terkait siapa yang menjadi wabub, akhirnya nanti nggak bersatu DPRD. Betul. Akhirnya tatipnya nanti sesuai kepentingan masing-masing fraksi. Kalau dia sudah dari awal sudah tidak sinkron nanti. Nah, itu terkait aturan. Kemudian terkait dana ya mungkin fleksibel mungkin dari 5,5 itu ya. Kalau dia dianggap cukup ya saya kira cukup. Tapi kalau dianggap kurang ya kurang. Misalnya kalau semua anggota dewan itu harus dibuatkan seragam yang baru waktu pemilihan, Ya, kurang. kurang. Mulai dari peci sampai sepatu dibeliin kan, bisa kurang. Berarti itu hanya angkanya saja yang terdengar Iya. sangat luar biasa, Luar 5,5 biasa. M. Tapi kalau dia membuat sederhana juga saya kira lebih dari cukup ya. Iya. Karena sekarang mungkin bisa lewat online semua, misalnya anggota dewan cukup dari rumah nentuin siapa yang mau dipilih misalnya. secara Kan bisa aja virtual, diatur ya. di tatip kan, karena sesuai dengan kondisi pandemi misalnya. Betul. Nggak perlu hadir ke DPRD, cukup dari rumah. Misalnya Pak Madri Daud pilih siapa, tinggal klik aja dia pilih siapa misalnya. Nah, itu saya kira. Kemudian dipastikan dulu apakah nanti itu akan dilantik. Jangan sampai dia sudah dipilih nanti Nggak dilantik. banyak contoh Iya. daerah itu kan. Di Lampung aja ada 2 saya ingat ya. Lampung Tengah sama Lampung Selatan. Terakhir ini Mesuji juga belum lantik. Belum. Belum lantik. Jangan sampai seperti itu. Artinya memang harus ada satu suara dulu DPRD, kemudian dengan bupati, kemudian dengan fraksi atau partai pengusung, ya, siapa yang pantas untuk duduk menjadi wabub itu nanti. Saya kira itu. Oke, lanjut ke Bang Laksamana. Silakan Bang menanggapi tentang Pilwabub ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun pertama-tama
Saya ucapkan terima kasih sama Kakanda Madri Daud, Kakanda Suwardi. Tua sedikit ya. Berbicara mengenai mewakili masyarakat adat tadi kan, kebetulan dari Majelis Penyimbang Adat. Tentunya apa yang disampaikan oleh Adinda Ainun bahwasanya agak berbeda ini Pak Madri, Pak Suwardi dengan apa yang saya sampaikan, karena tentunya ketika bicara tadi itu mekanisme pemilihan, yang dilihat dari masyarakat ini bukan mekanisme pemilihan, yang ditunggu-tunggu mereka ini siapa calonnya, prosesnya mereka tidak mengerti. Betul. Nah, ini yang saya harapkan sebagai masukan gitu ya, untuk bisa dibawa sama Pak Madri Daud ke DPR, itu bahwasanya pemahaman masyarakat ini bahwasanya partai pengusung kucluk-kucluk dari 4 partai pengusung bisa bawa 2 langsung dipilih sama DPR kan, tanpa mereka mengetahui seperti apa yang disampaikan pada malam hari ini, bahwasanya harus ada tatibnya, payung hukumnya gitu kan. Kemudian dari tatib itu akan ngebentuk lagi nanti pansus, barusan nanti ada pemilihan. Nah, di luar itu dari partai pengusung tentunya ada mekanisme lagi, masing-masing partai ini mungkin mereka kena jaring asmara mungkin lah ya, kira-kira gitu kan ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak dekat maka tak cinta maka nggak dipilih, kira-kira gitu kan. Belum lagi ada bahasa lagi, kalau mau jadi wakil bupati itu, kalau pertama itu kalau nggak ada garis tangan dia nggak jadi gitu kan. Yang kedua katanya kalau mau jadi wakil bupati kalau nggak ada buah tangan juga nggak jadi. Nah, kalau 2 itu udah lengkap baru bisa tanda tangan katanya kan, kira-kira seperti itu. Itu yang diketahui sama masyarakat umum gitu kan. Nah, nanti mungkin di season kedua ya bisa kita tracing gitu kan. Tapi sekarang kita bicara payung hukumnya, bahwasanya harapan kami dari masyarakat adat Lampung Utara ya, mewakili, karena kebetulan Pak Iwan nggak bisa datang pada malam hari ini, bahwasanya sosialisasi, karena sekarang ini sosialisasi itu saya pandang atau saya lihat bahwasanya sosialisasi tentang tata cara pemilihan itu sendiri, bahwasanya sampai dengan pelaksanaan pemilihannya itu apa saja tahapan yang harus disampaikan. Masyarakat banyak nggak tahu nih Pak Madri, nggak tahu ini bukan karena mereka nggak pengen tahu, karena mungkin itu tadi dana 5,5 miliar itu tadi sudah disahkan tapi dananya belum ada, kira-kira seperti itu kan. Nah, itu harus segera disosialisasikan agar masyarakat tahu tahapannya seperti apa, dan biar calon ini mikir gitu kan. Jangan mau digoreng, kira-kira kalau bahasa sekarang itu kan. Nah, udah keluar uang banyak mau jadi wakil seperti ini seperti itu, sedangkan calon itu sendiri nggak tahu tahapan itu seperti apa yang dilakukan gitu kan. Nah, itu yang kita belum bicara ke arah person, tapi kita berbicara bahwasanya sosialisasi payung hukum, pelaksanaannya seperti apa nantinya, bahwasanya akan, kalau kata Pak Madri tadi itu dibentuk pansus, mau nggak mau ya, bahwasanya memang itu tugas dari DPR, karena masyarakat kita ini banyak masyarakat awam yang maunya, kalau masyarakat sekarang itu Mbak Ainun itu instan aja gitu kan, tahu-tahu jadi gitu kan, sedangkan proses tidak dilaksanakan, kira-kira seperti itu kan, atau tidak diketahui ya, prosesnya tidak diketahui gitu kan. Jadi makanya kita punya teknologi informasi gitu kan, teknologi informasi. Kemudian kalau sekarang ini surat kabar kan sudah rata-rata medianya udah online semua. Sudah, artinya fungsikan maksimal humas DPR-nya gitu kan di sana, bahwasanya harapan kita sebagai masukan ke sana bahwasanya ini harus masyarakat tahu mekanismenya. Jangan sampai nanti salah tafsir gitu, karena bisa diadakan sosialisasi tadi ya Bang Mak ya? Ya, sosialisasi boleh, sosialisasi lewat media silakan bisa gitu kan, sosialisasi, karena semua partai yang ada di sana itu, praksi partai yang ada di sana itu tentunya kalau partai itu bagus dia sampai di desa, sampai dengan ranting gitu kan, artinya buat satu selebaran di fotokopi sampai ke ranting, kira-kira seperti itu kan. Nah, belum lagi kita sudah punya dapil gitu kan, mewakili 4 dapil, 45 orang itu sudah bisa menyampaikan semua gitu kan, tinggal teknis operasionalnya aja yang seperti apa kesananya.
Mungkin itu untuk sementara Mbak Aidun. Kalau terkait dana 5,5 miliar nih sebagai mewakili dari masyarakat Lampung Utara, gimana tanggapan dari Bang Lak sendiri? Ya jadi gini, kalau masyarakat adat ini melihatnya gini, dana 5,5 ini masyarakat adat ini kan kalau dia punya kerjaan namanya begawi itu Pak Mandri ya, Pak Swardi ya. Kalau kita akan membutuhkan suatu hasil, ibaratkan orang itu begawi. Kalau begawinya mau meriah, mau ngambil gelar sultan yang bagus, kemudian dengan kapasitas kualitas manusianya yang bagus gitu kan, memang mahal gitu kan. Jadi nggak murah gitu harga ini. Dan kita juga nggak mau wakil bupati kita ini murahan, kira-kira seperti itu kan. Jadi wajar-wajar aja 5,5 miliar itu kan. Artinya kita ini akan buat suasana ini bahwasanya dengan 5,5 miliar ini kita berharap bahwasanya ini kualitasnya yang didapat, karena anggapan mereka ini sudah besar 5,5 miliar ini. Nah, akan menghasilkan produk yang baik. Kalau kata anak-anak sekarang itu hasil tidak akan Tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati proses gitu kan. Iya, jangan dibalik-balik gitu. Proses tidak mengkhianati hasil kan salah gitu kan. Tapi hasil tidak akan mengkhianati proses. Apa yang dilakukan proses itulah hasilnya nantinya gitu kan. Nah, kalau prosesnya baik, hasilnya baik gitu kan. Kalau hasilnya sudah baik ya tentu prosesnya berjalan dengan lancar, kira-kira seperti itu. Ada lagi Mbak Ainun atau nanti di sesi kedua? Ke Bang Madri terlebih dahulu. Iya. Bagaimana Bang menanggapi yang sudah disampaikan oleh Bang Lak tadi terkait sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat ini tahu bagaimana tahapan-tahapan di DPRD terkait Pilwagub ini? Terima kasih Bung Laksamana dan Bung Suwardi. Artinya beliau ini kan memang dari akademisi kan, artinya memang dalam penyampaiannya memang lebih rileks ya, beda sama kita. Iya, lebih rileks karena memang biasa menghadapi mahasiswa. Ya, kalau kita ini kan biasa menghadapi masyarakat, jadi kadang-kadang memang bahasanya yang langsung saja gitu kan. Ya, tapi kita mencoba. Artinya gini, berkaitan dengan masukan-masukan tadi ini alhamdulillah ada masukan. Artinya ketika kita nanti mungkin ketika kita membahas di tata tertib masuk ini, kita akan coba juga nanti. Karena memang praksi-praksi menyetujui untuk artinya mengundang beberapa tokoh yang tergabung dalam masyarakat adat Lampung ya, kemudian tokoh-tokoh yang lain paling tidak memberikan mengasih masukan bagi kita bagaimana tata tertib kita. Paling tidak yang disampaikan sama Bu Laksamana tadi kan, harapan masyarakat ini kan bukan bicara prosesnya, tapi siapa sosok Bupati Lampung Utara, Wakil Bupati Lampung Utara. Paling tidak dia bisa membawa perubahan yang lebih baik kan gitu intinya kan. Makanya kalau saya juga sependapat, bukan pendapat saya juga kan, makanya saya lihat kembali lagi proses ini kan kita sadar bahwa yang namanya usulan daripada wakil bupati itu adalah usulan dari partai politik atau partai gabungan yang mengusulkan adalah 2 nama ya, itulah yang dipilih DPRD. Nah, sementara kita yang partai pengusung ini ada 4 partai, yaitu Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai PAN, sama Partai PKS. Saya yakin 4 partai ini pasti punya kadernya yang terbaik semua, karena 4 partai ini partai yang 5 besar, saya yakin. Nah, untuk mengkerucutkan bagaimana 4 partai ini yang punya kader menghasilkan 2 nama ini bukan hal yang mudah. Betul. Artinya kalau saya sebenarnya bukan ranah kita, tinggal bagaimana nanti ketua gabungan atau ketua koalisi zaman yang dulu kan bisa bagaimana mensinkronkan 4 nama menjadi 2 nama gitu kan. Nah, kalau saya melihat secara pribadi kacamata saya, sosok wakil bupati ini harus dari politisi. Harus dari politisi kalau saya melihat. Karena apa? Karena kita lihat sekarang bupatinya dari birokrat. Kemudian penyeimbangnya adalah politisi. Karena politisi ini bersifat dinamis gitu. Karena kalau saya saya paham benar bagaimana seorang latar belakang daripada ASN itu atau ASN itu, ketika dia ada persoalan dia pasti bicara regulasi. Sementara hari itu harus mengambil suatu keputusan, ya.
Hingga dia baca dulu dari undang-undang, dari PP, dari perda, hingga dibaca di sana titik komanya. Itu kalau latar belakang ASN. Tapi kalau dari politisi dia tidak bicara begitu. Iya. Begitu dia dilanjutkan, dia baca secara umum, dia tindakan. Nanti setelah berpikirnya, maka tak ada, memang bukan terkadang ada kelemahan dan kelebihannya. Betul. Tetapi maka saya mengkerucutkan kepada politisi penyeimbang daripada Lampung Utara. Karena kita bupatinya adalah dari birokrat, makanya penyeimbangnya dari politisi murni, kader politisi murni. Karena politisi murni ini kan berpikirnya cepat, tangganya berani dia. Dia tidak berpikir nanti. Nah, penyeimbangnya dalam dia mengambil keputusan kan bupati. Kata bupati jangan itu melalui regulasi, dia mundur. Tapi kalau dia dari struktural, dia lama berpikirnya, Pak. Kita lihat dulu Pak regulasinya. 3 regulasi. Sementara masyarakat menginginkan keputusan hari itu. Iya. Nah, jadi artinya apa? Harus ada keberanian seorang wakil bupati ini berbuat. Nah, saya lihat yang sosok yang berani ini biasanya dari politisi. Dia berani, karena banyak sekali daerah-daerah yang memang latar belakangnya politisi sukses. Tapi banyak juga yang memang tidak sukses karena keberanian dia. Tetapi kan di sini ada penyeimbangnya antara bupati sama wakil bupati. Terkala bupatinya misalnya dari latar belakang ASN yang memahami atau aturan, dan kemudian dari politisi yang bergerak cepat, penyeimbangnya, insya Allah apa yang kita inginkan Lampung Utara hari ini bisa tercapai. Karena Lampung Utara sekarang ini kalau ibarat kita sprint lari itu bukan lagi bersedia siap, bukan, tapi ketika dilantik ya lari. Jangan lagi bicara siap, jangan bicara lagi bersedia, tapi ya lari. Karena kita sudah, kalau melihat dari 5 tahun sudah 1,5 tahun. Iya, betul. Berarti tinggal 3,5 tahun lagi, kurang lebih. Kemudian biasanya di tahun politik ini tidak berbicara lagi program, bicaranya kepentingan-kepentingan. Lumrah saja. Iya. Artinya masa kerja bupati ini tinggal 2 tahun lagi. Bagaimana programnya bisa berjalan? Bagaimana cara memaksimalkannya? Maksimalkan. Makanya pada hari ini kita cari sosok yang wakil bupati itu yang memang harus ya gitu. Jangan lagi bersedia siap. Kalau kita sprint itu. Oke. Kalau untuk Bang Suwardi sendiri selaku akademisi menanggapi yang sudah disampaikan oleh Bang Madri tadi untuk sosok ini, berarti kita sudah berbicara sosok wakil bupati. Kalau untuk Bang Suwardi sendiri setuju nggak nih? Kalau untuk pandangan pribadi nih ya Bang ya, pribadi Bang Madri sendiri untuk mendampingi Pak Budi ini sendiri butuh sosok politik ya, dari politik ya. Politisi ya. Dari politisi ya. Saya bisa dari 2 kacamata juga. Kalau dari kacamata saya selaku politisi ya cocok dengan Bang Madri ya. Kalau dari kacamata politisi cocok. Tapi ada 2 kacamata ini dari Bang Suwardi. 2 kacamata saya. Nah, kalau dari akademisi saya pikir semua bisa, semua cocok, kemudian semua bisa punya kesempatan yang sama. Iya. Ya. Karena belum tentu juga ASN itu tidak berpikirnya cepat, politis atau tidak cepat ya. Banyak juga ASN yang cepat ya, ininya berpikirnya. Kemudian akademisi juga tidak semuanya dia menguasai teori aja, banyak juga yang bisa praktek misalnya. Seperti ini Bang Laksamana ini kan sudah ada contohnya sendiri. Teori dia cocok, praktek apalagi. Dia cocok. Nah, jadi pas juga kalau dia mau jadi wakil bupati kan, tokoh adat pula kan Lampung kan. Saya kira kalau kriteria lebih paham lah, saya kira ini apa namanya, dari partai pengusung kemudian dari DPRD bisa melihat sosok itu yang paling pas untuk bukan hanya mendampingi bupati, tapi yang paling pas untuk membangun Lampung Utara. Ya. Siapa yang pas, kemudian siapa yang cocok dalam segala hal. Ya. Bukan hanya cocok pinter membangun aja. Tapi kalau dia nggak cocok bekerja sama dengan bupati, dengan DPRD, ya nggak jalan juga. Walaupun dia punya program yang bagus, kalau tidak didukung oleh DPRD, tidak didukung oleh bupatinya, ya akhirnya ribut terus juga kita kan. Maka saya pikir kalau kriteria memang harus ada jaring asmara tadi kata Bang Nat, ya. Ada penjaringan aspirasi masyarakat. Bisa aja dia melalui 4 partai pengusung, misalnya Gerindra, ya turun ke konstituennya. Siapa nih yang pas untuk menjadi wakil bupati nih? Misalnya dibuat semacam polling lah di internal Gerindra misalnya. Betul.
siapa misalnya sosoknya, ada Bang Mader Daud, ada Faruk misalnya, kemudian ada siapalah pengurus Gerindra, ada Pak Nurdin Musil Patimura misalnya, yang dibuat polling misalnya, atau kalau istilah pusat sana konvensi ya. Konvensi siapa-siapa yang pas, kemudian pemilihan internal. Nah di PAN juga sama mungkin ya, siapa yang pas misalnya, di internal mereka dipilih dulu, baru nanti diusulkan melalui 4 partai itu. Nah di DPRD juga mungkin yang dari 45 anggota dewan itu sudah mulai berpikir melihat siapa sosok yang pas ini. Kan misalnya masing-masing satu partai itu mengusulkan satu, artinya 4 calon kan. Iya. Sebelum dia jadi 2 itu mestinya DPRD, anggota DPRD yang lain juga sudah mulai menilai ini yang paling pas siapa nih. Kalau misalnya dari keempat ini yang diusulkan mereka 2, ini sudah ketahuan kan siapa misalnya satu orang itu yang akan dipilih. Ya. Jadi semua sama, saya pikir kesempatannya sama, kemudian dari segi pemikiran juga sama, gerakan juga sama. Kalaupun Bang Madri cocok ke politisi ya karena dia juga memang politisi kan. Politisi. Jadi pas juga ya. Kalau saya sih siapa saja boleh, yang penting dia bisa kerjasama, kemudian ingin membangun Lampung Utara. Oke, ya, silakan disampaikan harapannya selaku akademisi kepada DPR terkait Pilwabub ini. Kepada DPR ya saya kira yang paling utama itu menggunakan hati nurani ya, dalam memilih wakil bupati nanti. Dilihat secara latar belakangnya, kemudian pas atau tidak, ya, bisa atau tidak dia bekerja sama dengan mereka yang ada di DPRD itu, ya. Kan biasanya kelihatan orang yang bisa diajak kerja sama atau enggak. Kalau dari kesan pertama udah enggak bagus ya, dari cara salaman aja udah, kan ada orang yang salaman tuh Noel dikit aja tangannya kan. Gimana kita mau akrab kalau dia Noel? Apalagi zaman ini COVID ini kan. Jadi agak sulit juga kalau menilai dari situ. Jadi gunakan hati nurani tadi. Jadi siapa yang pas misalnya. Kalau yang lain-lain bisa terakhir lah ininya penilaiannya. Ya, saya kira itu. Terima kasih Bang Suardi. Bang Lak. Ya, terima kasih Mbak Ainun, Bang Madri, Bang Suardi ya. Ketika saya ditanya sosok mana yang ideal atau yang cocok kira-kira kan, walaupun saya seorang akademisi, pernah ada di partai politik gitu kan, tapi kehadiran saya di sini Mbak Ainun harus disadari bahwa saya ini dari mewakili masyarakat adat. Betul. Jadi saya melihat bahwasanya tentunya masyarakat adat ini dia mengutamakan juga masyarakat adat. Kalau bisa orang adat kan yang masuk ke sini gitu kan. Artinya saya pernah membaca ya tulisan dari salah satu tokoh adat di Lampung Utara, itu Akuan Nabung, mengatakan bahwa saya wakil bupati itu katanya paling tidak dia harus mengenal wilayah, mengenal karakter orang Kota Bumi, orang Lampung Utara gitu kan. Tidak memandang suku. Tapi ketika saya bicara masyarakat adat, sebagai masyarakat adat, justru saya lebih spesifikasi lagi. Harapan kita bahwasanya sosok wakil bupati ke depan itu, kita ini adalah kabupaten tua, kabupaten yang mayoritas orangnya adalah orang adat, dengan ciri khas lokal, bahwasanya dengan kebijaksanaan lokal mereka, tutur sapa lokal, ada PL Pesengiri yang pada Dasar Lampung yang harus diketahui gitu kan. Tinggal kita memperpadukan saja Mbak Ainun. Kami minta ini orang adat loh, orang adat yang ada di partai politik kira-kira gitu kan. Tapi harapan kita juga partai politik itu sendiri, 4 partai pengusung itu membuka diri kira-kira kan. Itu ada, kalau bahasa politisnya itu ada kader internal, ada kader eksternal gitu kan. Nah kalau memang kira-kira ada yang lebih cocok di sana, kenapa tidak? Kira-kira seperti itu kan. Toh nantinya juga ketika dia jadi wakil bupati, dia akan bisa langsung menjadi kader partai, itu. Kalau zaman Orde Baru itu sistem kadernya itu hebat banget, itu Golkar kan. Tapi kalau sekarang sudah hebat semua gitu kan. Bagi yang punya praksi gitu, yang lolos 4% ya Pak Mandri ya. Kalau nggak lolos 4% nggak hebat ya kan. Nah kira-kira seperti itu. Nah jadi kalau dilihat bahwasanya Laksamana menurut masyarakat adat yang Anda ketahui seperti apa, ya tentu bahwasanya kearifan lokal yang kita minta.
Kita minta kalau bisa ini adalah orang Lampung. Lampung Pak Mandri. Harus Iya, orang Lampung. Lampung. Kemudian Lampung ini bisa diperluas. Lampung itu pribumi yang kita Iya. maksudkan. Pribumi ini jangan dikatain orang pribumi itu bahwasanya dia harus orang Lampung atau orang Apung atau orang Sungkai, bukan seperti itu. Pemahaman pribumi itu adalah kalau dia memang keturunannya, darahnya memang orang Lampung, ya pribumi. Kalau dia lahir di suatu tempat itu, dia pribumi. Atau pendatang yang datang ke sini lebih dari 7 tahun, menurut ilmu kedokteran kan bahwasanya setelah selama 7 tahun proses alami yang terjadi dalam tubuh kita ini, makanya sel tubuh kita ini sudah diganti gitu Iya. kan, maka dia sudah bisa disebut dengan pribumi gitu. Kemudian ada kalau pemain sepak bola itu namanya naturalisasi. Naturalisasi. Nah, orang dari seberang sana nikah sama orang kota bumi, diangkat jadi masuk adat jadi kota bumi, itu udah pribumi gitu kan. Hanya saja pemahamannya, spesifikasi saya sampaikan tadi itu, ya jangan sampai ketika sudah berbicara tentang masyarakat adat nantinya nggak tahu kearifan lokal itu seperti apa, PL Pesengiri itu apa, nemuin nyimah nengah Tidak nyampur tahu. dan sebagainya itu kan, nggak tahu, bejuluk baadek gitu kan. Nah, terakhir Sakai Sambayan. Nah, itu harus lengkap, bahwasanya mereka itu harus pemahaman itu. Bila perlu di tatib ya Pak Suwardi ya, Pak Badri ya. Bila perlu tatib itu sampaikan pemahaman tentang adat Lampung, itu harus tahu gitu kan, tentang apa namanya budaya lokal gitu kan. Nah, bukan kita meniadakan mereka sendiri yang dari masyarakat yang lainnya, karena kita terbuka nih ruangnya. Bagaimana mau membenahi Ya. kabupatennya sendiri jika tidak mengenali kabupatennya? Harapan saya Mbak Ainun malah nanya saya, gimana kalau misalnya orang kota bumi tiba-tiba dia orang dari luar masuk jadi wakil bupati terpilih karena dia banyak uang. Harapan kita seperti itu. Gampang, orang Lampung itu gampang bener. Ajak swagian yang dengan orang Lampung, selesai urusan Pak Madri ya. Nah, tapi dia harus belajar, kembali belajar seperti itu. Dia jadi kalau kata Pak Madri tadi bahwasanya dia minta bahwasanya cenderung ya pemandangannya seorang politikus. Iya. Kalau Pak Suwardi tadi cenderung boleh Akademis, politikus, boleh. akademisi, boleh nih. Saya berbicara perpaduannya saja. Politikus silahkan, akademisi silahkan, birokrasi silahkan, tapi yang mengenal adat dan budaya kultur masyarakat Lampung Utara, intinya iya. seperti itu. Kalau nggak tahu itu nggak usah lah, mundur aja lah kira-kira gitu kan. Iya, betul. Nah, nanti datang masyarakat adat ke DPR menyampaikan ke Pemda menyampaikan aspirasi, Pak Bupati berhalangan, ada wakil bupatinya yang bisa menyampaikan maunya masyarakat, dia nggak ngerti. Nah, ini kan repot urusannya kan. Tata titi adat Lampung itu seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang bahwasanya pemahamannya sendiri, artinya sebelum dia mencalonkan diri sebagai, atau sebelum dia dicalonkan, dia koreksi diri dulu. Terlebih dahulu, iya. Sudah pahamkah saya dengan Lampung Utara, kira-kira seperti itu. Itu yang kita harapkan seperti itu. Untuk harapannya sendiri terkait kepada DPR ini, terkait Pilwabub ini seperti apa, Bang? Ya, jadi harapan kita kalau kata Pak Suwardi tadi bahwasanya berdasarkan hati nurani. Kalau saya menyampaikan sama berdasarkan hati nurani, dan saya sampaikan bahwasanya kalau saya menyampaikan bahwasanya yang menjadi wakil bupati ini harus ikhlas. Ikhlas dalam arti kata ikhlas waktu, ikhlas tenaga. Dia sanggup itu berkorban waktu, tenaga, dan kita nggak ngomong bohong ya. Ini perlu dana gitu. Artinya dia perlu mengeluarkan dana untuk pelaksanaan itu. Bohong kalau bicara soal dana. Kita bukan bicara serangan pajar ya Pak Suwardi, Pak Madri ya. Iya. Money politik ya. Kita nggak bicara seperti itu. Perlu dana. Ini kayak saya sampaikan gini. Sosok misal saya mencalonkan diri sebagai wakil bupati dari salah satu partai, maka paling tidak saya sudah mempersiapkan diri, saya siap untuk menerima siapa yang datang ke rumah saya, dan saya sudah siap untuk datang ke tempat orang, bahwa saya punya jati diri, harga diri. Nah, itu yang saya sampaikan. Kalau kira-kira maafnya napasnya masih Senin Kemis mau jadi wakil bupati, nggak usah lah, apalagi kalau mau ngutang, malah nanti ujungnya dia ngutang uang orang, dia jadi wakil bupati mikirin bayar utang. Nah, itu kita nggak cocok seperti itu urusannya kan. Artinya maka saya bilang tadi, ikhlas, koreksi diri,
Kalau kata Pak Suwardi tadi, pakai hati nurani itu yang milih. Iya. Kalau pakai hati nurani ya, Pak Suwardi yang milihnya itu pakai hati nurani. Tapi kalau saya cenderung ke person ya, orangnya itu harus ikhlas, intinya seperti itu. Insya Allah kalau ikhlas semuanya bisa berjalan dengan baik lah, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bang Lak. Terakhir Pak Madri Daud, silakan disampaikan harapannya mungkin ke depannya Wakil Bupati ini harus bagaimana? Iya. Jadi artinya yang statement tadi kan statement saya pribadi. Iya. Saya melihatnya bagaimana biasanya kan politikus itu kan bertindak praktis, Iya. kan praktis. Tetapi kita membuat tata tertib ini tetap mengacu kepada undang-undang dan peraturan pemerintah. Betul. Artinya apa? Kita secara umum, benar kata Bung Laksamana tadi, boleh banyak semua masyarakat yang memang memenuhi syarat berumur minimal 18 tahun, kemudian sudah menikah dan lainnya itu habis itu berpendidikan, hingganya tidak akan lari daripada peraturan pemerintah nomor 12 dengan undang-undang nomor 10 ini dalam kitab tata tertib. Kemudian juga ada masukan juga dari Bung Laksamana tadi, artinya kalau memang nanti misalnya Pansus juga mensetujui, kita perlu juga masukan kearifan lokal. Iya. Karena harapannya tadi paling tidak kan Wakil Bupati ini memahami tentang kultur masyarakat Lampung Utara, iya. ya kan? Karena kan kultur masyarakat Lampung Utara ini harus dia pahami juga, karena kadang-kadang ada suatu kebijakan tindakan, kan gitu, yang memang harus dia pahami, kadang-kadang tidak ada di dalam aturan dan dia harus mengambil langkah itu, kan gitu kira-kira. Artinya bisa aja di sana tadi kita masukkan dalam poinnya, Iya. memahami tentang kultur masyarakat Lampung Masyarakat Utara, Lampung Utara. gitu kan. Nah, artinya gini, kembali lagi ke sana tadi saya bicara, karena kadang saya lihat dari kembali lagi sosok wakil bupati itu, karena saya lihat kan begini sih, yang saya pahami, saya sudah masuk tahun ke-6, tahun kedua ya, tahun kedua artinya tahun pertama sudah 6 tahun menjadi DPR Lampung Utara. Iya. Kalau bicara kepada SKPD itu udah sering Pak regulasi itu terus yang bicara dong. Hingganya kalau bicara regulasi, kalau ASN itu tidak usah dilakukan lagi. Titik koma dia tahu dia. Bahkan akan yang terjadi pada hari ini dia tahu. Pak, kalau ini melanggar sanksinya ini, kalau tidak melanggar. Nah, artinya apa? Mengapa saya saya berpikir ke sana? Karena apa? Seorang pemimpin ini harus mengambil suatu program. Harus punya program. Setiap program pasti ada larinya ke kebijakan. Iya. Nah, dalam melangkah kebijakan ini ada dampak yang kita lihat, dampak administrasi dengan dampak politis. Kalau dampak administrasi ini sudah kita jabarkan, tahu bahwa kalau misalnya program ini melanggar undang-undang, hukumannya ini, pasalnya ini sudah jelas tergambar dalam aturan perundang-undangan, aturan perda dan lain-lainnya. Nah, yang kita sulit ini menjabarkan dampak politisnya ini. Maka kata saya itu penyeimbang daripada, ini pemikiran saya, penyeimbang daripada bupati adalah politisi. Tetapi kata Bung Laksamana tadi, bisa aja dia dari kader luar politik, bisa-bisa saja, sah-sah saja. Ini kan pemahaman saya, tapi kata Bung Laksamana, bisa dari akademisi, bisa-bisa saja. Bisa dari masyarakat adat Lampung masuk ke pakar kader eksternal, bisa saja, sah-sah saja. Karena kan apa tadi kan, politik ini kan dinamis. Iya, betul. Iya, belum tentu juga. Mohon maaf, dari 4 partai ini yang dari kadernya bisa-bisa saja dari kader luar. Ini kan pemahaman saya pribadi, ya kan? Tapi sah-sah aja deh, saya boleh berpikir ya. Iya kan, saya punya Iya, konsep kan. betul. Kalau memang tidak terima masyarakat, ya monggo-monggo saja kan. Iya. Tapi itu kan pemikiran saya, karena saya menginginkan Lampung Utara ini harus bangkit dan harus cepat, kata saya tadi. Kembali lagi, kita bukan lagi kalau sprint bukan lagi bersedia siap, tapi lari gitu. Hingganya begitu dia dilantik dia harus berbuat. Jangan dia dulu baca dulu. Di mana ini, badai ini, mana kecamatan kota, mana lagi kecamatan dapil 1 dia pelajari dengan 3 kecamatan. Hingganya dia 1 tahun untuk keliling dengan 3 kecamatan. Habis waktunya. Tapi hari itu dia harus, karena banyak sekali persoalan Lampung Utara yang harus kita benahi. Betul. Kalau kita tidak berbuat cepat, tangkas, sulit kita berbenah menyelesaikan persoalan dengan barang dan jasa, persoalan dengan anggaran, persoalan semua yang mengalami defisit. Dia harus ada suatu keberanian. Tapi itu kan pemikiran saya. Iya. Tetapi kalau pemikiran dari akademisi, dari masyarakat adat Lampung Utara, masyarakat adat Lampung, monggo-monggo saja. Memang di tatip kita ini
yang berhak, yang bisa mencalonkan sebagai wakil bupati ya semua masyarakat Lampung Utara, sepanjang tidak menyalahi dari peraturan pemerintah dengan undang-undang. Ya, terus harapan Bang Madri Daud sendiri. Ya, harapan saya artinya sama-sama kami juga sebagai DPRD, karena terkadang kami tidak mampu juga dengan 45 anggota dewan mengontrol setiap dapil. Ketidakmampuan kami dalam mengontrol suatu persoalan-persoalan. Untuk itu secara umum kami mohon juga masukan-masukan dari akademisi, dari masyarakat adat Lampung, dari semua lini yang memberikan masukan kepada kami, karena masukan-masukan yang positif merupakan suplemen bagi kami untuk pembenahan-pembenahan. Berkaitan juga dengan wakil bupati ini, kami mau juga masukan. Alhamdulillah, paling tidak malam ini ada masukan dari Bung Laksamana memahami kultur masyarakat Lampung Utara, ya kan? Mungkin dari Bung siapa sama Bung Suwardi nanti minimal dia S2 katanya, bisa bisa saja kan, karena dia akademisi kan, karena paling tidak atau S1 paling tidak kalau dia sudah sarjana kan dia sudah berpikirnya lebih intelektual gitu kan, gitu bisa saja kan. Artinya nanti kita coba nanti ketika pansus dibentuk, pansus untuk merubah revisi ini kita sampaikan kepada, kalau memang memungkinkan tidak menyalahi daripada aturan yang ada, kan kita coba panggil akademisi, kita panggil juga dari masyarakat Lampung, maunya apa sih wakil bupati ini, kita masukkan ke tatip dengan tidak menyalahi dari undang-undang peraturan yang ada. Ya, harapan lagi kembali lagi sama-sama kita mengawal daripada pemilihan wakil bupati, karena keterbatasan kami hanya 45 orang, tidak mampu juga kami kadang-kadang menampung aspirasi, kemudian tidak mampu juga kami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu, kemudian mengetahui persoalan-persoalan di lapangan tanpa ada masukan dari masyarakat. Yang harapan kami sama-sama paling tidak wakil bupati yang kita pilih ke depan ada wakil bupati yang berkualitas. Terima kasih Bang Madri Daud. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bang Suwardi, Bang Lak, dan Bang Madri Daud sendiri, harapan ketiganya adalah harapan kita semua masyarakat Lampung Utara, bahwasannya siapa saja yang nantinya akan menjadi wakil Bupati Lampung Utara, mau dari politisi atau dari birokrasi atau dari akademisi, siapapun itu yang pastinya bisa membangun Lampung Utara ini menjadi lebih baik. Yang pastinya tidak lupa yang disampaikan oleh Bang Laksamana tadi, harus mengenal kultur dari masyarakat Lampung Utara sendiri, karena jika dia tidak mengenal bagaimana Lampung Utara ini, bagaimana dia akan membenahi permasalahan-permasalahan yang ada di Lampung Utara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Madri Daud yang telah bersedia hadir pada malam hari ini, kepada Bang Laksamana dan Bang Suwardi. Mungkin di lain waktu kita bisa duduk kembali bersama membicarakan permasalahan yang ada di Lampung Utara ini. Terima kasih teman-teman masyarakat Lampung Utara semuanya. Kita jumpa kembali minggu depan di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Ainun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pernah lelah untuk menyayangi, tak pernah lelah untuk mendidik, tak pernah lelah untuk menjaga. Dialah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Haji Budi Utomo SMM, Bupati Lampung Utara, mengucapkan selamat Hari Ibu tahun 2020. Perempuan berdaya Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.